Oke, baik. Pitagoras. Pitagoras. Pitagoras itu syaratnya adalah sebuah segitiga yang sudutnya adalah siku. Ya, rumusnya gampang. Ya, rumusnya gampang. Taruhlah ini panjangnya disebutnya panjang A. Panjang apa ini? Nah, panjang apa ini? B. Panjang apa ini? C. Ingat. Pasalnya kalau masalah rumus itu C itu adalah yang paling panjang. C itu yang paling panjang. Yang paling panjang biar sama. Ini kan sama dengan ya. Itu yang pendek-pendeknya harus ditambah. Betul nggak? Biar panjangnya sama. Kemudian ininya dikuadratkan. Diapain? Kuadratnya. Jadi B, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Hafal nggak? Hafal nggak rumus ini? Sekarang udah hafal belum? Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang semuanya fokus ke layar. Nggak usah ada yang mencatat. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Kenapa pasalnya nggak boleh mencatat? Karena kalau kalian mencatat, kalian fokus di catatan. Tidak fokus ke depan. Dan pasalnya yakin, seyakin-yakinnya, orang yang nggak memperhatikan itu pasti nggak bisa. Ya. Apa namanya? Ngedip aja. Itu nggak jadi nggak ngerti. Ngedip ini. Ya, saya ngerjain terus ngedip. Itu nggak bakal ngerti ya. Dijamin. Karena ngedipnya kelamaan. Ngedip. Nah, itu nggak bakal ngerti. Atau kalian pikirannya kemana-mana, itu juga nggak bisa. Jadi C itu rumusnya, C yang paling panjang, setuju ya? Karena sisi miring, ini namanya sisi miring, sisi tegak, sisi alas. Jadi rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian A kuadrat sama dengan apa? Cara mencari ini kan A yang paling panjang bukan? Bukan. Berarti caranya yang paling panjang diapain biar sama dikurang B kuadrat. Ya. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangin B kuadrat. Kemudian di sini berapa lagi? B kuadrat sama dengan apa? Ayo. Caranya gimana? Yang paling panjang dulu. Yang paling panjang apa? C kuadrat dikurangin A kuadrat. Udah hafal belum? Ya? Udah hafal belum? Ingat, caranya gampang kok. Salah. Caranya gampang. Saya ulangin. Yang paling panjang itu apa? C kuadrat sama dengan biar panjang A sama B-nya diapain? Ditambah. Kan begitu. Ya, ditambah. Kalau A kuadrat yang paling panjangnya diapain? Dikurangi. Biar sama. Ya enggak? Terus B kan yang paling panjang bukan? Bukan. Berarti caranya diapain? Dikurang. Apanya yang dikurang? C atau yang paling panjang. Udah hafal sampai sini hafal? Hafal. Pasalnya tanya, misalnya 3 kuadrat itu berapa nilainya? 6 apa 9? 9. Berarti akar 3 nilainya berapa? Salah. Akar 9 nilainya 3.
Berarti kalau misalnya A kuadrat sama dengan 16. Berarti A sama dengan akar. Cara menghilangkan pangkat 2 dikasih akar 16. Berarti A sama dengan 4. Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Sampai sini nyambung? Nyambung. Sekarang masuk ke soal. Misalnya ada Pythagoras begini. Ini sudutnya sikus. Ini 8 cm. Ini kebalik. Ini 8 cm. Ini 6 cm. Berarti nilai C ini berapa? Masukin rumusnya. Ayo kalian yang ngomong pasal yang nulis. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus C kuadrat sama dengan 6 ditambah 8 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 36 ditambah 16. Betul nggak? Enggak ya? 64. Jadi C kuadrat sama dengan 100. Ya. Berarti C sama dengan apa? Akar dari 100. Sama dengan 10. Jadi nilai C sama dengan 10. Ngerti? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Gambar ya, ceritanya dia mau ngecat. Ini apanya nih? Ngecat rumah. Tangga. Ya. Tangganya panjangnya 5 meter. Betul. Kemudian jarak titik tangga dengan tembok itu adalah 3 meter. Pertanyaannya adalah berapakah tinggi tembok tangga ini dengan ini? Berapa? X misalnya. Berapakah panjang X ini? Ya, dalam soal cerita. Berarti X sama dengan itu sama aja kayak apa, B? Sama aja kayak yang A. Tulis rumusnya dulu. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 3 salah. Dikurang B kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan berapa? 5 kuadrat dikurangin 3 kuadrat. Jadi A sama dengan, Pak Soleh maunya langsung A boleh nggak? Boleh, tapi harus diakarin. Ya. Kuadratnya hilang nggak apa-apa. Langsung ke sini. Jadi berapa di sini? 25 dikurangin 9. Dikurangin 9. Maka A sama dengan akar dari 6. Maka A sama dengan selesai. Ya. Jadi, sekarang kalian kerjain soal biasa, kasih contoh yang gampang, soalnya susah. Ya enggak? Betul enggak? Nggak betul itu. Ya. Di mana-mana begitu. Kasih contoh yang gampang. Kasih soalnya susah. Nah, contohnya di halaman 164. Yang A sama yang ABC.
minimal kalian bisa yang A. Minimal karena yang A itu caranya sudah sama saya nih. Silakan kerjakan evaluasi mandiri yang nomor 2 A, 2 B dan 2 C. Ya, yang mana nih? Yang ini nah, nih, yang ini. ABC minimal kalian yang A bisa karena yang lain caranya mirip sama yang itu, betul nggak? Silakan yang di rumah kerjakan ya. Yang di rumah nggak ada partisipannya pasal itu bisa di grup loh. Ya, ada yang jawab assalamualaikum banyak pasal. Tapi begitu kirim link ini tapi ini direkam ya. Nanti pasang upload di YouTube juga. Biar kalian nanti bisa baca. Oke. Kita cuci tangan nanti masalahnya berat. Baik. Ya, itu ada Pitagoras ABC. C itu adalah yang sisi bumi. Sama B itu adalah yang sisi tegak dan sisi alas. A sama B boleh tentu nggak boleh. Yang nggak boleh itu yang C. Jadi ciri yang C itu adalah yang miring dan yang paling panjang. Kemudian tidak berhimpitan dengan tegak lurus. Kalau A sama B itu saling tegak lurus. Kalau kamu tadi putar, ya mana?
nih yang A-nya, mana yang B-nya, jangan salah. Kalau salah nanti salah gitu. Sini lagi B. Yang 7A itu, nomor 2A itu, yang ditanya A, apa B, apa C? A. Yang ditanya adalah yang Anjur. Yang ditanya adalah yang B, berantakan. Ya, yang ditanya adalah yang C, betul. C. Yang ditanya adalah yang C, karena C itu yang paling panjang. Coba perhatikan. Ya, kemudian perhatikan logo ini tanda ini. Nih, C itu nggak ada tanda ininya. Ya, ini tegak lurus. Tuh, cukup lurus nih. Gini-gininya tuh. Ya, ada tegak lurusnya. Coba hitung lagi. Terus masalah kasih batu lagi nih. Kalau misalnya kalian bikin soal, ada soalnya miring gambarnya, kalian bikin aja gambarnya kayak gini. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Misalnya gambarnya kalian bikin nih di apa? Soalnya miring, kalian tegakkan aja kayak gini. Apa? Yang ini. Iya, ini ditambah. Kalau ini sama dengan. Nah, udah. Minimal yang A loh, betul minimal. Ya, betul. Lihat kan? Belum. Yang A minimal ya. Yang A itu jadinya nggak bisa diakarin, jangan dipaksa kalau nggak bisa diakarin. Diamin aja. Jadi bentuk akar jawabannya. Coba. Yang baiknya berapa? Oke, kita bahas ya. Oke, kita bahas. Ini boleh dihapus? Boleh. Boleh dihapus ya? Oke. Baik, bahas ini. Kita lihat caranya. Nomor 2A. Ya, 2A itu 2A. Kalian bikin aja gambarnya begini. Begini aja. Kasih begini. Ingat posisi ini sama ini boleh kebalik. Boleh. Pasalnya nanya di sini berapa? Angkanya aja langsung. 5. Di sini 7 gitu. Ya. Di sini yang ditanya kan? Berarti C sama dengan
Itu. Langsung jawab. C sama dengan akar dari, boleh kayak begini langsung. 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 ditambah 4, 9. Sama dengan 70. 74 itu bisa dibagi 4 nggak? 74 dibagi 2, 37 ya. Nggak bisa. Ya udah jawabannya begini aja. Ya, udah begini aja. Sekarang yang B. Yang B-nya, gambarnya begini lagi. Apa yang diketahui nih di sini? Yang tingginya apa alas yang diketahui? Ayo, apa? C yang ditanya. Oke, berapa di sini? 2 akar 2. Di sininya 4. Berarti C yang ditanya kan? C rumusnya apa? Nah, C kuadrat 2 akar 2 pangkat 2, betul nggak? Ditambah 4 kuadrat. Sama dengan berapa? Nih, 2 akar 2 dikali 2 akar 2. Begini ya? Ya nggak? Nih. 2 akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 akar 2 kali 2. Caranya 2 kali 2. 4. Akar 2 dikali akar 2. Berapa? Hah? Akar 2 dikali akar 2. Sama dengan akar 4. Sama dengan 2. Ini rumusnya. Akar A dikali akar A sama dengan A. Akar 71 dikali akar 71 sama dengan 71. Ngerti? Akar 1.000.000 dikali akar 1.000.000 sama dengan 1.000.000. Ngerti ya? Kalau akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Karena 2 kali 3, 6. Tapi dalam akar. Tapi kalau sama, ini kan sama nih. Sama dengan akar 4 kan? Akar 4 nilainya berapa? 2. Balik lagi ke sini. Ngerti? Jadi, di sini sama aja dengan 4 dikali 2. Sama dengan 8. Jadi di sini sama aja dengan C sama dengan 8 ditambah 16. Maka C sama dengan akar dari 8 tambah 16. 24. 24 itu sama dengan berapa kali berapa yang bisa dikeluarin? Dikeluarin dari akar. Ya, maksudnya gimana sih Pak Soleh? Maksudnya begini. Akar yang bisa diakarin itu kan 4, betul nggak? Terus 9, 16, terus 25, betul nggak? Dan seterusnya. Nah, caranya ini 24 dibagi 4, bagi 9, bagi 16, bagi 25, mana yang bisa? 4. Berarti di sini 4 dikali 6. Ya, akar 4 berapa? Akar 4 berapa? Akar 4 berapa? 2. Ngomong dong. Akar 4 berapa? 2. Jadi 2 akar 4 itu 2. Ini 6-nya di sini. Jadi sama dengan 2 akar 6. Ngerti? Ngerti perkaliannya? Sekarang yang C. Yang C, bikin aja begini. Bikin aja gini. Nanti dulu, jangan dulu nulis. Jangan dulu nulis. Ya. Nanti kalian nggak paham. Yang ditanya apa? C juga. Oke. Berarti di sini berapa? Berapa bunga? Kedengaran? Setengah akar 5.
Di sininya berapa Aprilia? 8. 8. 8 doang. Berarti yang ditanyakan sama yang ini ya. Nanti boleh langsung aja C kuadrat setengah akar 5 pangkat 2. Diapain? Ditambah 8 pangkat 2. Nah, setengah akar 5 pangkat 2 dikalikan berapa? Ayo. Berapa ini? Berapa? Bisa miring-miring ya? Berapa? Sama dengan setengah kali setengah. 1 sih. Setengah kali setengah. Salah 1 mah. Kalian lupa pelajaran pecahan. Ya Allah. Setengah dikali setengah. Sama dengan 1/4. Iya enggak? 1 kali 1? 2 kali 2? Kenapa jadi 1? Kalau setengah ditambah setengah. 1 tambah 1? 2. Bawahnya berapa? 2. Kan ini penjumlahan. Bawahnya udah sama. Ya udah sama. Berarti ini berapa? 2 bagi 2? 1. Baru setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi kalau setengah kali setengah, 1/4. Akar 5 dikali akar 5. Ya, akar 25 sama dengan 5. Langsung aja ya, akar 5 dikali akar 5. Oh, ini nggak pakai akar nih. Ya. Jadi sama dengan 5/4. Jadi tulislah di sini C sama dengan C kuadrat sama dengan 5/4 ditambah berapa? Berapa? 64. 64 itu sama dengan 64/1. Jadi sama dengan berapa nih? Udah bisa dijumlahin nggak langsung? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, tahu dosa. Ya orang ini 4, ini 1 emang boleh. Kalau penyebutnya beda emang boleh dijumlah atasnya. Enggak, dosa kan jadinya. Oke. Terus jadinya ini berapa? 4 sama 1 berapa KPK-nya? KPK 4 sama 1 berapa KPK-nya? 4. Ya Allah. 4 kan? 4 dibagi 4. 1 kali 5. 5. 4 bagi 1. 4 kali 6, 4. Berapa? 64 dikali 4. Hitung. 128, 100, 200. 28 kali 2, 56. 256. Bener nggak? Ayo, cepetan soalnya kan. Nah, ini jumlahin berapa jadinya? 261. Jadi di sininya C sama dengan akar dari 261/4. Disederhanain lagi sama dengan berapa? Ayo. Pindahnya ke sini ya. Sama dengan akar dari 261 bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi di sininya adalah sama dengan setengah akar 261. Ini jawabannya.
Ada yang nggak paham? Dari sini dapetnya dari mana? Dari sini. Akar 4 kan berapa? 2. Posisinya kan ini dibagi ya. Jadi ininya juga sama dalam bentuk dibagi di bawah. Nah, ini bagi ini. Ini 260-nya 1 tetap. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, selesai. Ya. Selesai. Lagi. Kita punya halaman 178 nomor 7. Oke, masalah hapus ya. Satu soal lagi selesai. Karena waktunya udah jam 8:12. Bacain soalnya. Siapa? Nah, yang belakang. Siapa namanya? Rafli ya? Siapa? Dika. Silakan Dika. Silakan Dika. Ya, nomor 17. Kubus ya? Kalian masih ingat cara bikin kubus? Lagi bikin kubus dulu. Kayak gini ya? Gitu kan? Tinggal ditarik, set. Ditarik lagi, set. Ditarik lagi, set. Gampang kan? Ya, ada yang baru tahu cara bikin kubus begini? Tuh, cakep kan? Baru tahu ya? Ya, enggak, udah lama. Ini bukan kubus ya, karena ini luas ini namanya nggak sama, enggak, anggap aja lah sama. Baik. Nah, kata si soal itu kelilingnya. Keliling alasnya adalah 48. Berarti panjang ininya berapa nih? Ini sama semua nggak kalau kubus? Sama. Berarti panjangnya berapa ini? Berarti panjang-panjang ini berapa? Masing-masing berapa sentimeter? Kalau kata si soal, K-nya itu sama dengan 48. Berarti S-nya berapa S-nya? Sisinya berapa? Ayo, berapa Adnan? Berapa Fadil? Berapa? Nggak tahu. Hah? 6. Berapa? 6. Misalnya 6. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Betul nggak 48? Enggak. Jadi berapa di sini?
17. 48. Keliling itu ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini sama dengan 48. Berarti berapa di sininya? 12. 12 sama 12. 24. 12 tambah 12, 24. 12 tambah 12, 48. Ya betul ya. Jadi S sama dengan 48 dibagi 4. Maka S sama dengan berapa? 12. Salah tuh. Berapa? Ayo berapa? 8 bagi 4. 8 bagi 4. 2. 4 bagi 4. 1. Benar. 12. Ya, 12 cm. Yang ditanya apa sih? Misalnya di sini A, B, C, D. Ingat cara bikin kubus atau balok itu penulisan hurufnya harus benar, urutannya, muternya itu benar. Ya, karena kalau ada soal itu diketahui sebuah balok A, B, C, D, titik, E, F, G, H gitu. Kayak gitu doang. Berarti gambarnya begini ya. Ini urutannya A di sini, B di sini. Jadi muter ngelilingnya ke sini, 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 sini. D habis itu di sini. E, F, G, H. Gitu. Yang ditanya adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu jarak dari titik H ke titik mana? Ke titik C, ke titik D, apa ke titik F, apa ke titik B? B, F, C, mana yang betul? Ya, yang betul diagonal ruang itu menembus ruang. Itu prinsipnya. Dari pojok sana ke pojok situ. Ya. Jadi ini namanya diagonal ruang. Diagonal itu miring yang menembus ruang. Tapi kalau begini, FC menembus ini enggak? Ruangan enggak? Enggak, makanya ini disebut diagonal bidang atau diagonal sisi. Tapi kalau H ke B disebutnya diagonal ruang. Misalnya tanya, dari F ke A namanya diagonal sisi. Dari F ke D namanya diagonal ruang karena menembus ruang. Ruang tengah-tengah itu ruang. Ngerti? Nah, paham ya konsepnya ya? Nah, yang ditanya adalah panjang HB karena di panjang ada diagonal ruang. Berarti kalau kita tarik dari titik D ke B, ini membentuk siku-siku yang bayang nggak? Yang apa? Pitagoras. Panjang tingginya berapa di sini? Panjang DH berapa? 12, betul sekali. Ya. Ya. Panjang DB-nya berapa nih? Kan ini tadi A ya. Panjang DB-nya kan adalah yang B, betul nggak? Berapa panjang DB-nya? Belum diketahui. Kita cari di sini. Di sini 12, di sini 12. Ternyata panjang DB itu adalah sisi miring dari segitiga ABD. Betul nggak? Cari nih panjang BD. Panjang BD sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan, pasal nulisnya begini. 2 dikali 12 kuadrat. Betul nggak? Ya, 12 kuadrat itu kalau dikeluarin berapa? Ya 12. Akar 2. Ngerti nggak? Contoh, nih, coba solekan. 5 dikali 25 berapa? 25-nya berapa? Dikeluarin bisa nggak? Bisa nggak? 25 dikeluarin berapa? Maksudnya dikeluarin itu akar dari 25 berapa? 5. Jadi sama dengan 5 akar 5. Ngerti nggak?
3 dikali 9 berapa jadinya? 3 akar 3. Kalau kayak gini, 3 dikali 64. 3 dikali 64 sama dengan berapa? Akar 4 berapa? 8 akar 3. Nah, sekarang masalah nulisnya begini. Akar dari 3 dikali 8 pangkat 2. Berapa? Berapa? Ya sama dengan 8 akar 3. Sama nggak sama ini? Ini sama nggak? Sama. Jadi 2 dikali 12 akar 2 sama dengan ya 12 akar 2. Jadi di sininya adalah 12 akar 2. Gambarnya kita pindahin keluar. Ini berapa? 12. Ini 12 akar 2. Berarti panjang ini berapa? C ya. Jadi panjang C sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 12 akar 2 kuadrat. Jadi sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikali 2. Bingung-bingung. Udah ini aja lah. Kalian pusing. 144. Nah, jangan. 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikali 4. Salah. Dikali 2. 2-nya dari mana? Tahu nggak? Dari akar 2 dikali akar 2. Jadi di sini sama dengan, ya pindahin ke sini yang lebih luas, sama dengan 3 kali 12 pangkat 2. Sama dengan akar dari 12 pangkat 2 berapa? Berapa Aprilia? Berapa? Fadil? Berapa? Berapa Bunga? Berapa Aisyah? Nggak tahu. Hah? 144. Akar dari 144 berapa? 12. Jadi balik lagi 12. Jadi jawabannya adalah 12 akar 3. Apa yang apa? A, B, C, D. Jawabannya ya C. Nanti di pas soalnya kayak gini ya. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju, gampang. Oke. Mau dicatat? Boleh? Nah, kasih soal. Kasih soal 1, nanti kalau yang bisa tugas hari ini ada nggak? Satu tadi ya. Nomor 22. Nomor halaman 179 nomor 22. Sudah? Sudah lihat? Gampang kan? Oh tadi pertama-tama belajar kalkulus gampang. Oh soalnya susah. Ya, karena ini udah SMP. Kalau misalnya soal bentuk yang kayak pertama kita bahas itu kayak soal SD. Udah deh kalau nggak mau, tuh nomor 14.
Oh ya. Cepat hapus. Begini gampangnya. Bukan sebenarnya bukan susah, perhatikan pasalnya. Jangan perhatiin pasalnya, perhatiin ini aja. Ya, perhatiin papan tulis saja. Oke, baik. Soalnya kan begini. Kalian jawab sendiri. Kalian pasti bisa, yakin bakal bisa. Apa keterangannya? Apa di sini? A. Terus? Hah? D. Terus? D. Terus? C. Terus? Yang mana 8 sini? Ini. Coba panjang AD, panjang BC, panjang DB gitu. Apa yang 8? Panjang apa? CA. Panjang CA berapa? Di sini dong. Di sini 17. Terus panjang apa? CD berapa? 10. Panjang BC berapa? Udah? Ini 10 nih. Ah, masa? Coba lihat. AC-nya 17. Kebalik, Neng. Nih, ini kan gambarnya kan kebalik. Harusnya pas banget sih. Aduh, ya Allah, kalian nentuin gambar di balik ini aja nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Harusnya di sini hurufnya apa di sini? B gitu dong. Di sini D benar, di sini A. Di sininya C, di sini berapa? 17. Nggak ada tip X ya. Sini 10, di sininya 8 gitu dong. Tipe gambarnya di mirror kayak gitu doang nggak bisa. Ini nggak bisa. Kalian bisa jawab dengan gampang. Pasalnya gambarnya dikeluarin. Gambarnya dikeluarin. Ya. Bentar biar melihatnya. Nah. Nih, misalnya siku-siku di sini. Ini B, C, D. Ini 8. Ini berapa? 10. Berarti di sininya berapa? Hitung. Berapa? 10 kuadrat, betul nggak? Dikurangin 8 kuadrat. Iya nggak? Sama dengan, ini kan C kan yang ditanya kan? Rumus yang rumus BD kan yang ditanya. Rumus yang bagian bawah. Jadi berapa di sini? 100 dikurangin 4. Sama dengan akar 36. Sama dengan 6. Berapa di sini? Nah, di sini berapa? Sekarang pasalnya gambar lagi. Agak gede. Ininya 8, ini 17. Berarti di sini apa? B ya? Oke, B sama dengan apa? Langsung aja, gimana? 17 kuadrat dikurangin 8 kuadrat. 17 kuadrat berapa? Hitung 17 gitu ya. 9 11 7 1 9. Bener nggak? Benar, dikurangin
Jadi di sini 289 dikurangi 64. Berapa? 225. Berapa akar 225? 15. Berapa di sini? 15. Kata si soal ya, dari sini ke sini 15. Berarti di sininya berapa? Berapa Pak Dil? Di sininya berapa panjang DA-nya? Nggak kelihatan. Oh, kamu pasalnya lupa lagi. Ingetin ya. Kamu Padil, pasalnya lupa juga. Duduk di depan. Nggak boleh di belakang. Dari tadi tuh, nggak paham. Berapa di sininya jadinya? Berapa? 9. Betul nggak Adnan? 9. Betul nggak? Iya betul. Ya. Kenapa 9? 6 tambah 9 sama 15. Mudah kan? Mudah kan? Bisa kan? Kelihatannya susah ya? Iya. Oke, karena waktunya sudah habis. Baik, yang penting kalian hafal rumusnya. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fahri Al-Ghazali.